Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah resmi bertransformasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden Nomor 157 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada di bawah Koordinator Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dengan adanya transformasi ini, banyak aturan yang perlu dikaji ulang. Salah satunya mengenai pengelolaan barang milik negara atau BMN. Perlu nomenklatur baru dan berbagai macam aturan yang mendukung fungsi pengelolaan BMN itu sendiri, mengingat bahwa BMN adalah aset negara yang harus dikelola dengan tertib dan akuntabel. Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pengawasan. Untuk itu, peserta KASO pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 38 tahun 2024 menyusun rancangan proyek perubahan dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka perubahan organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Tujuan dari proyek perubahan ini dicapai melalui beberapa tahapan, antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hasil inovasi pada proyek perubahan berupa Pedoman Menteri Hukum Republik Indonesia terkait pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan adanya Pedoman Menteri Hukum Republik Indonesia terkait pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi berupa ketertiban serta kepastian administrasi BMN, yang mana menjadikan negara terhindar dari kerugian yang akan timbul akibat kesalahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, sampai pada penghapusan BMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itun, Kepala Biro BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Saya sangat mengapresiasi proyek perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Divisi Administrasi Kantor Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Bapak Kaswo. Saya yakin dengan adanya pedoman pengelolaan BMN yang dirancang oleh Bapak Kaswo dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara, serta tercapainya tertib administrasi tata kelola pedoman BMN yang berlaku. Selamat dan sukses untuk aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Kaswo. Sekali lagi, sukses. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi proyek perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, Bapak Kaswo. Saya yakin dengan adanya pedoman pengelolaan BUMN yang dirancang oleh Bapak Kaswo dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi perencanaan, kebutuhan, dan penganggaran BUMN, serta tercapainya tertib administrasi, tata kelola, perencanaan, dan penganggaran BUMN yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Selamat dan sukses untuk aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Kaswo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Bisono, selaku Prakarsa, Kepala Bagian Perencanaan Kebutuhan BUMN dan Tata Usaha. Saya sangat mengapresiasi proyek perubahan yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Bapak Kaswo. Saya yakin dengan adanya pedoman pengelolaan BUMN yang dirancang oleh Pak Kaswo dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran BUMN, serta tercapainya tertib administrasi, tata kelola, perencanaan, dan penganggaran BUMN yang baik sesuai aturan yang berlaku. Selamat dan sukses untuk aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Kaswo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.